Oke, perkenalkan nama saya Randy Febrian dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0503478855. Mohon izin menyelesaikan tugas 3 struktur data yang telah diberikan melalui e-learning. Oke, langsung saja kita masuk ke soalan yang pertama. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java, di mana kita menggunakan graf dengan 7 not. Kemudian kita melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Langsung saja kita mulai. Kita telah buat package dan public class-nya, jadi kita langsung saja eksekusi. Kita coba run dan ya, not A7 ditemukan. Misalnya kita mengganti targetnya menjadi angka 0. Apakah ada? Ternyata not A0 tidak ditemukan. Atau kita menggunakan angka 5. Dan benar, not A5 ditemukan. Jadi di sini dalam program DFS untuk mencari not target dalam sebuah graf tak berarah yang dipresentasikan menggunakan struktur data map, proses pencarian dimulai dari simpul awal A. Kemudian algoritma menelusuri jalur secara mendalam
hingga menemukan simpul tujuan. Dalam kasus pencarian A, dari A simpul A ke A7, program memulai dari A, lalu bergerak ke A2, dilanjutkan ke A4, karena simpul A4 bukan target dan tidak memiliki cabang lain. Program kembali dan mencoba simpul A5. Setelah itu pencarian dilanjutkan ke A3, lalu ke A6, dan akhirnya akan mencapai A7 sebagai simpul tujuannya. Setiap simpul yang dikunjungi dicetak sebagai bukti urutan penelusuran, dan simpul yang sudah dikunjungi dicatat agar tidak dikunjungi kembali. Di mana pendekatan DFS ini sangat cocok untuk menemukan node yang letaknya jauh dalam satu jalur dan efektif pada struktur data graf atau pohon yang kompleks. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu BFS. Hampir sama dengan soal nomor 1, tapi kita menggunakan algoritma BFS dengan bahasa Java. Oke, langsung saja kita eksekusi soal ini. Oke, kita coba dan ya, di sini kita tadi menggunakan target node-nya itu 7 dan target ditemukan. Coba kita gunakan target 9.
dan ya not tidak temukan. Jadi di sini kita menggunakan target 7 dan 9. Target 7 ada, A7 sebagai target itu tersedia atau ditemukan. Adapun A9 itu tidak ditemukan karena tidak masuk ke dalam dalam graf ini. Oke. Jadi secara jalur di jalur BFS ini berguna untuk mencari not target dalam sebuah graf tak berarah yang direpresentasikan menggunakan struktur data map. Proses pencarian dimulai dari simpul A dan algoritma menjelajahi setiap simpul tetangga terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Dalam kasus pencarian dari simpul A ke A7, program pertama mengunjungi A, lalu bergerak menuju A2, A3, A4, A5, A6, dan A7 dan akhirnya mencapai A7 sebagai simpul tujuannya. Jadi setiap simpul yang dikunjungi dicetak ke layar sebagai bukti berurutan. Dan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf, di mana pendekatan BF ini sangat efektif untuk menemukan jalur terpendek dalam graf, namun tidak cocok digunakan sebagai node pada level tertentu karena memerlukan proses terlebih dahulu sebelum turun ke level yang lebih dalam. Secara kesimpulan, DFS dan BFS ini merupakan dua metode pencarian dalam struktur data graf yang memiliki perbedaan mendasar dalam setiap strategi penelusurannya, di mana DFS menelusuri simpul secara mendalam terlebih dahulu sebelum mundur dan berpindah ke cabang yang lain, di mana biasanya menggunakan struktur data stack atau rekursi. Namun sebaliknya, BFS menelusuri simpul secara melebar dari akar ke simpul-simpul tetangga terdekat menggunakan antrian QEU, di mana DFS ini cenderung lebih hemat memori pada graf yang tidak banyak bercabang dan efektif untuk eksplorasi kedalaman tertentu. Dan sedangkan BFS lebih efisien dalam menemukan jalur terpendek, terutama pada graf tak berbobot. Dengan demikian, pemilihan antara DFS dan BFS tergantung pada kebutuhan spesifik seperti efisiensi waktu, memori, dan jenis masalah yang ingin diselesaikan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.